tentunya mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Tak henti-hentinya kita bersyukur, minimal syukur kita aturkan dengan lisan kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, juga pada para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan pengikutnya, umatnya, yang kelak di yaumul qiyamah berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Tentunya dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kita mulai masuk lagi setelah minggu kemarin 2 pekan itu melaksanakan ujian tengah semester. Nah, kita mulai lagi perkuliahan kita tafsir ayat-ayat ekonomi. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah yang sudah kita ucapkan, Allah berkenan meridhoi, memberikan berkahnya, dan memberikan kita kemudahan untuk menerima ilmu. Dan juga memberikan kita kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana yang telah disabdakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, niat, menyengaja menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, semoga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk ke dalam golongan tersebut, kelompok tersebut. Oke, malam hari ini ada 2 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli. Tidak semuanya ya, karena kalau semuanya waktu kita timingnya yang mungkin nanti tidak cukup. Nah, maka untuk tema jual beli ada 2 ayat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Quran surat Jum'ah atau Al-Jum'ah itu ya ayat 9. Dan yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 29. Oke, untuk tema jual beli. Nah, sedangkan untuk tema hutang piutang itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan 283. Jadi kurang lebih ada 3 bahasan kita pada malam hari ini. Oke, yang pertama kita mulai dari surat Jum'ah ayat 9. Saya akan share screen ya untuk ini ya. Apa namanya? Qur'annya ya, bagi teman-teman sekalian yang di dekatnya ada Quran, silahkan diambil. Kita
dibaca bersama-sama, ya, atau bisa juga dibuka HP-nya atau dari laptopnya, nanti di new tab, nanti dibuka Quran Surat Jumu'ah, atau biasanya di laptop ataupun di HP-nya sudah terinstal aplikasi Quran Digital. Nah, silahkan bagi yang sudah punya dibuka. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Oke, sudah kelihatan ya? Ini saya pakai quran.nu.rid, ya. Ini bisa juga dipakai ya. Oke, sebelum kita masuk ke surat Al-Jumu'ah, mari kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Nah, teman-teman boleh tidak perlu diaktifkan ya, di mute saja nggak apa-apa. Tapi meskipun di manapun di lokasi di teman-teman sendiri, di tempat teman-teman semua, di rumah atau di kafe atau mungkin di rumah teman atau di luar mungkin, silakan untuk tetap ikut membaca, ya. Tidak tidak perlu diaktifkan speakernya. Yang penting tetap membaca. Kemudian kalau pesan saya bagi teman-teman yang memang tidak ada kendala, bisa dibuka ya kameranya, di on kan kameranya. Kalau yang tidak ada kendala. Tapi kalau memang ada kendala sinyal atau memang kamera HP-nya rusak, silahkan untuk ditutup, tidak masalah. Oke, tapi kalau tidak ada kendala, silahkan untuk diaktifkan kameranya. Baik, kita mulai dari tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Wadarul bai', ini tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
menekankan semua ayat ini ya, surat Al-Jumu'ah ini sesuai dengan namanya ya, judulnya memang berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, ayat ini dia ada di ayat 9, 10, 11 itu bisa jadi satu rangkaian. Malam hari ini kita bahas yang ayat ke-9 ya. Jadi ayat ini itu diturunkan pada waktu itu ya di Madinah ketika Rasulullah naik mimbar berkhutbah itu, ketika berkhutbah ya, kemudian datang kelompok pedagang ya, membawa barang dagangan-dagangannya di sekitaran masjid. Nah, para sahabat yang mengetahui ada rombongan dengan segala macam dagangannya, itu meninggalkan Rasulullah atau meninggalkan masjid, di mengerubungi yang jualan. Nah, yang tersisa itu hanya ada sekitar 12 orang ketika itu. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini untuk menyampaikan apa? Ya, kalau jual beli itu ada waktunya. Kira-kira itu. Yang pertama poinnya adalah ketika berjual beli, berniaga itu, ya itu ada waktunya. Ada waktu yang kira-kira dibikin ya agak-agak apa namanya, waktunya ya harus disesuaikan. Nah, dalam surat ini, ayat ini, itu kan tidak boleh ketika waktu-waktu sholat jual beli. Ya, jual beli itu halal, tetapi ketika berada pada waktu-waktu yang terlarang, ya, itu maka jatuhnya bisa jadi haram. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, ketika orang melakukan jual beli, ada akad di situ dan sudah adzan, maka itu dihukumi jual belinya haram. Nah, itu saking itu pendekatan atau pendapat yang cukup keras ya dari Imam Syafi'i karena melihat ayat ini. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', khusus Jumat, sholat Jumat. Karena ayat ini berkaitan dengan sholat Jumat. Maka kata Imam Syafi'i ketika jual beli sudah adzan, ada suara adzan dan jual beli, nah jual belinya maksudnya haram. Nah, itu yang Syafi'i ya, kalau pendapat umum yang lain tidak ya, hanya sekedar apa namanya ya, dosa dan tidak dianjurkan lah gitu. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi makna secara luasnya, waktu-waktu yang tidak boleh ini ya sejatinya adalah pada waktu-waktu sholat. Maka ketika seseorang punya usaha, kemudian usahanya tersebut anggaplah jualan lah ya, jualan. Kemudian dari usahanya itu ketika waktu sholat maka tutup sebentar. Nah, ini yang bagus saya. Jadi ketika sholat ya sudah tutup. Kalau ini kaitannya dengan sholat Jumat ya, ya ditutup secukupnya. Misalkan sholat Jumat taruhlah setengah 12 ya, berarti kira-kira sebelum setengah 12 jam 11 itu ya sudah tidak melayani lagi itu kan. Jadi nanti sampai jam 1 atau setengah 1 baru buka kembali. Karena ini ya wadarul baik, untuk meninggalkan jual beli. Pokoknya segala macam jual beli ditinggalkan.
Ini etika ya, dalam kita jual beli ini tidak menerangkan bagaimana jual belinya, tetapi memberikan moral bahwasanya ketika jual beli itu ya tidak pada waktu sholat. Ya, yang pertama tidak pada waktu sholat, tidak pada waktu-waktu yang terlarang. Ini penting ya, karena kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya ini penting. Ada satu kisah, ya, ini kisah nyata. Saya baca dulu zaman booming-boomingnya majalah Hidayah. Mungkin ada yang tahu ya majalah Hidayah. Dulu sangat-sangat viral ya, waktu saya kecil. Waktu saya SD sanawiyah itu booming. Bahkan saking boomingnya majalah Hidayah tersebut, itu bahkan diadaptasi menjadi sinetron ya, di Trans atau di mana saya lupa. Pokoknya diadaptasi itu isi dari majalah Hidayah itu. Nah, di salah satu kolom ya, itu kan isi nanti ada kolom-kolomnya. Namanya kan majalah mesti ada kolom-kolomnya. Nah, di salah satu kolom itu ada namanya rubrik pembaca. Jadi pembaca setia itu bisa mengirimkan cerita nyatanya. Kemudian nanti yang terbaik akan ditampilkan di majalah itu. Nah, singkat cerita di salah satu kolom itu ada kiriman dari pembaca dan itu kisah nyata ya, berkaitan dengan ini ya, sholat Jumat itu, dengan waktu Jumat itu. Di kisahnya seorang tukang ojek. Dulu belum ada Gojek, Goret, Grab, Maxim belum. Ya, tapi ini tukang ojek konvensional, ya, tukang ojek pengkolan. Eh, hari Jumat narik ya, dia sudah punya niat gitu ya. Pokok nanti jam 11 saya mau berhenti siap-siap untuk sholat Jumat. Itu sudah di benaknya itu. Dan ternyata itu adalah ujian, ya, ujian bagi seorang tukang ojek tadi. Nggak tahu kenapa hari itu ternyata pelanggannya itu luar biasa banyak. Biasanya dia sehari itu mungkin hanya bisa mengantar 3 orang lah kira-kira. Nah, hari itu mulai dari pagi jam berapa ya, digambarkan sekitar jam 9 itu penumpangnya lumayan padat, tidak pernah seramai itu dalam cerita itu ya, tidak pernah sebelumnya seramai itu. Sehingga kemudian terbesit dalam pikiran si tukang ojek ini ya, supaya nanti dulu sholat Jumatnya. Mumpung masih ramai, mumpung masih ada pelanggan. Jarang-jarang ada pelanggan sebanyak ini. Nah, sampai udah jam 11 itu selalu dibisikin tuh ya, mungkin di dalam hatinya itu, satu lagi aja itu kan. Masih jam segini itu. Akhirnya nganter lagi satu. Setelah selesai ada yang minta tolong, Kang Ojek tolong antar gitu kan. Dia sudah mau nolak tuh, tapi ada kemudian kayak suara-suara yang dia menyuruh angkut aja mumpung rame gitu kan. Lumayan uangnya gitu kan. Akhirnya diangkut. Sampai kemudian sudah jam 11 lebih, 15 lebih 20. Karena dia kan itu anggaplah itu mau penumpang terakhir lah itu. Ternyata rumahnya cukup jauh. Karena dia harus mengejar waktu sholat Jumat, kemudian dia agak ngebut. Ternyata dia tidak lihat ada zebra cross. Situ karena itu ada sekolah. Nah, kemudian dia nggak sengaja menabrak anak, ya, seorang anak lah ditabrak
dia pas membawa penumpang. Nah, kemudian si tukang ojek ini kan minta pendapat saran. Karena sudah nabrak itu gimana gitu kan. Kalau dia nabrak terus lari, wah nanti akan dikasuskan. Akhirnya ya sudah, nabrak dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Dan dia membawa anak kecil tadi yang ditabrak itu ke rumah sakit. Waktu sudah kelewat jam 12. Jadi waktu surat Jumatnya sudah hilang. Dia membawa anak yang ditabrak tadi di rumah sakit. Nah, kemudian karena dia yang menabrak, maka dia kan bertanggung jawab. Kemudian sama keluarganya, ya diminta untuk istilahnya ya mengobatkan itulah ya sampai dengan sembuh. Nah, kemudian si tukang ojek tadi kemudian merenung berpikir, ternyata apa ya, biaya perawatan atau anak yang ditabrak tadi itu mahal ternyata. Dihitung-hitung, ternyata apa yang dia dapatkan pada pagi itu, ojeknya yang luar biasa padat itu, ya, penumpangnya, ternyata tidak sebanding dengan biaya pengobatan si anak tadi. Nah, pengennya untung ya, tetapi malah buntung. Itu teguran dari Allah. Dia akhirnya si tukang ojek itu tersadar ya bahwa ini penting gitu. Penting apa? Kalau sudah jamnya sholat ya sudah, berhenti dulu, sholat dulu. Nanti kemudian baru dilanjutkan. Makanya kan di sini kan nanti di ayat selanjutnya ya itu di ayat selanjutnya bahwa fantasiru fil ard, jadi diminta untuk bertebaran di muka bumi setelah selesai sholat Jumat. Nah, kalau belum gimana? Ya fokus sholatnya. Baru kemudian setelah jam 1 dan seterusnya itu bertebaran di muka bumi mencari rezeki min fadlillah, karunia Allah. Nah, itu sebagai salah satu apa ya, cerita tadi kembali ke cerita tadi sebagai bentuk teguran yang Allah berikan. Kan apa kita mau ditegur dulu seperti itu, baru kita sadar. Nah, si pengirim tadi ya dia baru sadar ketika mendapatkan teguran tadi. Nah, kan kita kalau bisa ya tidak sampai ditegur oleh Allah, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah, ini kalau jual beli saya kira tidak diterangkan dalam sini ya. Mencermati bahwa prinsip utama jual beli di sini adalah tidak pada waktu-waktu yang terlarang, atau carilah waktu-waktu spesial, waktu-waktu khusus gitu ya, yang tidak mengganggu kegiatan yang lain. Tentunya terutama sholat itu kan. Dijual beli itu sah-sah saja, boleh, tapi ingat waktunya. Nah, ini juga saya singgung terkait dengan sholat Jumat ya. Sholat Jumat kan dulu pertama itu sholat Jumat itu ya tidak ada adzannya satu kali, tidak ada adzan dua kali. Tetapi kemudian pada masanya Utsman bin Affan itu ada adzan kedua atau adzan dua kali. Kenapa kok adzannya dua kali? Karena yang nanti dilarang itu adalah yang adzan keduanya. Jadi ketika orang yang masih di sawah, masih di kantor,
ketika mendengarkan adzan, itu mereka langsung loncat. Ya. Jadi patokannya ke adzan. Oh, kalau begitu waktu periodenya Utsman ya. Kalau begitu berarti harus ada adzan yang pertama dulu sehingga mereka siap. Ya, sehingga mereka siap. Jadi kalau misalkan adzannya cuma sekali pada waktu itu, mereka ketinggalan. Dan ketika terjadi jual beli, ya ketika terjadi jual beli, eh, ketika adzannya sudah adzan kedua, maka nanti kata Imam Syafi'i kan itu sudah haram jual belinya. Maka mengantisipasi seperti itu, ketika Khalifah Utsman berkuasa, maka ada adzan yang pertama dan kedua. Pertama itu sebagai penanda bahwa ini sudah masuk. Nah, yang adzan kedua itu berarti sudah masuk, sudah dimulai. Itu ya rangkaian ibadah sholat Jumatnya. Ya, sebagai bentuk antisipasi. Gitu. Saya kira begitu. Nah, berkaitan dengan ini. Oke, ini yang pertama ya, ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ini berkaitan dengan waktu. Nah, penting kira-kira teman-teman ketika melakukan jual beli itu ya dilihat waktunya, timingnya. Dalam bahasa marketing atau bahasa ekonomi, melihat waktu, meneroka waktu itu, ya kita harus tahu musimnya apa. Gitu. Apa nih yang menarik? Nah, kira-kira ikut tren itu ya. Ikut tren itu akan memudahkan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau agak beda itu nanti ya tergantung segmen. Oke, baik. Ini ayat yang pertama. Kemudian kita lanjut masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 29. An-Nisa 29. Ini tak hentikan dulu. Nah, oke. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan. Ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ini surat An-Nisa ayat 29. An-Nisa ayat 29. Kita mulai dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, ya tidak amanu, kita disapa ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada. Oke, rekan-rekan semua. Ini ayat yang kedua yang berkaitan dengan jual beli. Ada
ada tijaroh. Ya, tijaroh. Nah, kita diminta apa oleh Allah? Yang pertama adalah la ta'kulu amwalakum bainakum. Tidak boleh kita memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Nah, kalau ayat yang pertama tadi itu membahas berkaitan waktu-waktu terlarang dalam jual beli, atau kalau mau jual beli itu ya waktunya dilihat itu kan ya, berkaitan dengan waktu. Ini yang kedua ini adalah berkaitan dengan kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Dengan jalan yang batil itu gimana? Ya dengan jalan yang salah, memaksa tuh. Intinya kan kalau jual beli itu adalah ridho, sama-sama rela ya. Ketika ada satu pihak yang tidak rela atau merasa dirugikan, maka itu sebenarnya bisa membatalkan akadnya. Nah, itu. Ya. Nah ini berkaitan dengan ya harus suka sama suka. Ada cerita gini. Ini kisah nyata juga. Rombongan study tour ya ke Jogja di Jawa Timur. Kemudian apa namanya di dalam bis itu ada satu siswa yang di dalam ya, di dalam bis satu. Kemudian ditawari sama apa namanya yang jualan kaos gitu. Ayo Mas beli ini gitu kan kaosnya. Si siswa ini tadi ya tidak mau menolak secara halus. Sampai kemudian 3 kali menolak secara halus. Nah, kemudian yang jualan itu menodongkan pisau. Ayo, beli nggak? Kalau nggak beli tak tusuk kamu. Pakai pisau. Nah, dibuat untuk menodong. Nah, akhirnya kan mau nggak mau dia beli. Belinya pun nggak boleh satu. Ya, belinya harus 3, kata si penjual itu. Kalau nggak nanti bakal ditusuk karena membawa senjata tajam yang bentuknya kecil. Tapi kalau nusuk ya mestinya bisa fatal ya. Nah, itu salah satu kisah apa? Kadang-kadang kita jual beli itu ada yang dia menghalalkan segala macam cara. Nah, kalau kita mau berwirausaha, jual beli dagangan, ya maka tolok ukur yang menjadi aturan adalah eh, ya kita harus seperti Rasulullah tuh. Rasul itu dikenal sebagai pribadi yang jujur, dapat dipercaya, sidik, ya, amanah, tabligh, fatonah. Nah itu harus melihat figur itu. Jadi, jangan sampai kita menghalalkan atau menyembunyikan jualan apa namanya, jualan salak ya, yang ditaruh atas itu yang manis-manis itu ya. Kemudian ditulisi boleh salak manis, boleh dites, ya, dicoba gitu kan. Nah, karena yang manis-manis ditaruh di atas, ketika diambil ya rasanya manis. Tetapi ketika pelanggannya suka dan Mas ditolong dibungkus sekilo misalkan. Nah, yang diambilkan yang bawah itu sudah tidak bagus lagi ya. Atau sepet lah. Ini kan ketika sampai rumah tadi pas nyoba itu buahnya manis enak, ketika sampai rumah ternyata pahit sepet. Nah ini kan tidak itu nanti jadinya.
itu penting ya. Jadi sesuatu yang baik kalau cara memperolehnya dengan cara yang buruk, maka dia juga dihukumi buruk. Ya. Maka harus tahu. Ya. Jadi nggak boleh memakan harta yang bukan hak kita dengan cara yang batil. Tuh. Nah, caranya gimana? Apa namanya? Memakan harta sesama kita yang tidak batil. Yang tidak batil itu berarti kan yang diridhoi, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya ini dua ayat yang berkaitan dengan jual beli. Yang pertama tadi kita harus tahu waktu ya, ketika jual beli. Nah, yang kedua ini ayatnya berkaitan dengan apa namanya, cara-caranya ya. Jadi kalau kita mau menjadi yang terbaik, ya tata caranya perlu diperhatikan ya, tidak dengan menodong, tidak dengan menipu. Kalau bisa ketika bertransaksi, berbelanja dengan kita itu, klien, konsumen itu juga merasa senang, puas ya dengan yang dibeli. Nah, itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke ayat yang berkaitan dengan hutang piutang, silahkan mungkin kalau ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan dua ayat ini. Pertama surat Jum'ah ayat 9, dan yang kedua ini adalah surat An-Nisa ayat 29. Belum, Pak. Masih jelas. Oke, ini jelas ya bahwa koridornya harus diperhatikan ketika berniaga, berjual beli. Nah, Imam Ghazali itu kan pernah menyampaikan ya bahwa manusia pada umumnya melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk diantaranya adalah jual beli, dagang, itu ada sebab dan akibatnya. Nah, menurut Ghazali, tidaknya ada 3 sebab akibatnya. Yang pertama adalah orang melakukan jual beli itu adalah karena kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup. Wah, saya belum makan ini, pengen makan. Nah, ketika kita pengen makan, maka yang kita lakukan adalah berkegiatan ekonomi ya, berdagang atau mungkin kerja di kantor ya, atau kerja di luar kantor gitu kan. Tapi itu ekonomi itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa makan, supaya kita bisa makan. Maka harus bekerja, melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Ingin punya baju, misalnya. Ya, pengen punya rumah, tempat berteduh kan, apa pokok itu kan kebutuhan primer itu kan ada 3, sandang, pangan, papan itu ya. Ya. Nah itu dengan gimana caranya kita memenuhi itu? Ya dengan bekerja, dengan berkegiatan ekonomi. Kata Ghazali. Kemudian yang kedua sebab akibat faktor yang melatar belakangnya adalah berkaitan dengan ketentraman kerabat ya, atau ketentraman keluarga. Ya ada orang bekerja, berwirausaha, melakukan kegiatan ekonomi itu di antara sebabnya adalah supaya menenteramkan kerabat atau keluarga. Dilihat-lihat kan, oh itu anaknya, ponakannya kuliah, ya di stay, dah lulus. Nah, tapi kok di rumah, tidak rebahan terus di rumah. Akhirnya yang melihat
kemudian yang tahu kan jadi sedih. Sarjana macam apa itu? Dan atau nah itu supaya keluarganya tentram, bukan tidak menjadi bahan gunjingan, tidak menjadi topik pembicaraan orang, maka kerja. Bude, ponakannya kerja di mana? Oh, di sana. Oh, udah lulus. Sekarang kerja di bank, bank syariah. Oh, bagus. Sangat membanggakan. Oh, akhirnya kan ketika dia melakukan kegiatan ekonomi, itu melegakan, menenteramkan, itu nggak diuber-uber lagi ya. Tidak menjadi bahan topik gitu. Oh, dia sekarang ngapain? Aktivitas kesibukannya. Oh, dia sudah bikin usaha. Tuh. Usaha apa? Percetakan. Segala macam percetakan. Bisa bikin banner, gantungan kunci. Nah, itu untuk menenteramkan kerabat, keluarga, kata Ghazali. Orang melakukan motif ekonomi, berdagang, berniaga karena itu. Nah, yang kemudian yang ketiga, kata Ghazali, ketika seseorang memutuskan untuk melakukan kegiatan ekonomi, bekerja, berniaga, jualan, itu kan. Yang ketiga adalah sebab akibatnya untuk bisa menolong sesama atau menolonglah menjadi hero, ya menjadi seorang hero atau kalau bahasa saya menjadi seorang hero ya. Tapi kalau Ghazali tidak mengatakan demikian untuk bisa menolong. Karena ketika kita punya uang, kita bekerja, kita menghasilkan itu jangkauan kita untuk menolong itu lebih luas. Ya, kan? Ya. Saya akhir-akhir ini sering nonton apa di media sosial itu kan ada seorang yang pecinta kucing gitu. Pecinta kucing itu dia kemana-mana itu selalu membawa makanan kucing. Ya, dan air tentunya ya. Itu nanti kalau ketemu di mana kucing terlantar, haus, itu dia kasih makan. Kemudian kalau ketemu kucing yang sakit itu dia bawa kucing liar ya, kucing liar sakit itu, scabies atau apa itu dibawa. Kemudian dibawa ke dokter itu kan, supaya sembuh gitu kan. Ada juga dan kasusnya kucing itu dibuang terus sakit, kayak ada lukanya, terus kemudian diambil dan dibawa ke dokter. Nah, contoh kecil kayak gitu itu kan untuk menolong sesama makhluk Allah lah ya itu kucing ya. Itu kan kalau membawa ke dokter hewan ya, atau ke pet center itu itu kan perlu biaya ya, perlu uang. Nah, karena dia punya rasa empati, simpati, kecintaannya terhadap itu, ya maka dia kan mengeluarkan uangnya untuk itu. Nah, itu akhirnya kan dia kerja kan. Belum lagi kalau untuk menolong manusia kan. Biayanya kan lebih banyak lagi tentunya. Yang hewan aja ada biayanya besar. Itu diantara beberapa motif ya. Oke, baik. Ini berkaitan dengan kita bahwa jual beli itu ya mesti ada motifnya. Enggak kemudian kita ujuk-ujuk. Wah, nganggur daripada nganggur ya sudah jualan itu kan. Iseng-iseng aja nanti kalau untung alhamdulillah, kalau rugi ya enggak. Nah, tapi ya karena ada niatannya. Nah, itu tahu ya batasannya, tahu normanya. Oke. Ini sudah ya, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya.
yakni tentang utang piutang. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bisa dibuka untuk yang utang piutang adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Ini merupakan apa namanya, ayat terpanjang ya, terpanjang. Di salah satu ya ayat yang cukup panjang. Satu ayatnya itu panjang. Al-Baqarah 282 sampai dengan 283. Saya tampilkan di layar coba. Al-Baqarah 282 sampai dengan Al-Baqarah 283. Nah, panjang kan? Yang sudah buka, nah, pasti tahu panjangnya ayat ini. Ini berkaitan dengan hutang piutang. Baik, saya bacakan. Teman-teman bisa menyimak atau bisa juga sambil membaca juga ya, pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخش منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تعدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi. Agar jika seorang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah bersulit, dan begitu juga saksi jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, ayat ini berkaitan dengan utang piutang. Adakah manusia hidup di dunia ini yang tidak berhutang? Hampir seluruhnya, saya kira. Bahkan Rasulullah pun juga berhutang. Nah, maka karena kita punya potensi itu, maka di dalam Al-Quran firman Allah memberikan rambu-rambu, aturan-aturan yang kemudian aturan itu untuk siapa ya? Untuk kembali kepada kita sendiri. Nah, di antaranya ini, karena Allah tahu manusia punya kecenderungan berbaur, gitu ya. Nanti ketika berbaur ada utang, sekarang utang, pinjam uang, yang kemarin viral itu kan pinjam dulu 100, itu kan utang ya. Itu utang. Nah, kalau utang gimana? Maka kalau utang itu adalah kata Allah itu harus ditentukan waktunya. Jangka waktunya ini maksudnya ya. Jangan ditentukan waktu ngutangnya, tapi jangka waktunya kira-kira. Saya pinjam dulu 100, 3 hari lagi tak kembalikan. Nah itu ini. Jadi ada waktunya. Saya pinjam dong 20 juta, nanti 2 bulan lagi kembali, tak kembalikan. Nah ini harus jelas akadnya itu. Jangan pinjam dulu 100, tapi tidak ada akad kapan ngembaliinnya. Nah itu nggak boleh. Ini supaya apa? Supaya tidak rugi itu loh. Ya kan, tidak rugi. Karena nanti kalau tidak ada jangka waktunya, itu nanti juga merepotkan. Kadang-kadang kalau sudah dipinjemi, itu kan kemudian kembalinya sulit gitu ya, tidak semudah ketika meminjam. Bahkan ada yang nagih dengan yang ditagih itu galakan yang ditagih. Nah itu, dan waktu ini penting ya, karena nanti kalau kita minjam yang 100 sekarang, tapi tidak ada batas waktunya, kemudian kita kembalikan lagi 100.000, itu besok 10 atau 20 tahun kemudian. Nah, itu kan nanti nominalnya bisa jadi berubah.
100.000 sekarang dengan 100.000 zamannya Pak Harto lah itu. Nah, itu kan beda nominalnya. Jadi kalau dia minjemnya sekarang, besok kembalinya jumlah itu. Ada cerita menarik gini. Juga menarik sebenarnya. Tapi ini ya nyata juga. Teman cerita curhat. Waktu dia masih bujang. Teman. Kan kalau di kita itu kan ada tradisi jagong ngamplopi, ngadu kalau diundang acara mantenan. Temannya menikah. Oh, temannya menikah. Umumnya waktu itu orang itu kalau ngamplopi kayak gitu itu 20.000 itu sudah besar. Umumnya karena rata-rata ada yang 15, itu ada yang 10 bahkan. Nah, ada yang ngamplopi 20.000 untuk temennya yang manten itu. Dia amplopi itu udah mewah waktu itu 20.000. Nah, dia belum nikah. Nah, kadang-kadang kan di tempat kita yang amplop itu kan ada catatannya itu. Oh, ini sekian nominalnya. Nah, dia lama nikahnya. Ketika dia nikah, temennya datang karena dulu udah dicatat kan. Oh, dulu sih ini ngadunya ngamplopnya 20.000. 10 tahun kemudian dia baru nikah. 10 tahun kemudian dia baru nikah. Kemudian dia temennya datang gitu. Yang memberikan amplop dengan nominal sama seperti ketika dia nyumbang 20.000. Padahal ya sudah agak beda gitu. Rata-rata orang ngadu amplopi sekarang 50.000. Nah, dia masih pakai patokan lama 20.000. Ya ini nggak tapi kan kita menganggapnya utang, makanya sebaiknya itu tidak dibisniskan sebenarnya itu. Kalau tasyakuran ya tasyakuran saja. Jadi ya tidak perlu ini. Kalaupun misalkan diminta untuk apa utang piutang ya disesuaikan tadi ya. Jadi nah, ini penting itu ya. Jadi untuk melihat konteks waktunya supaya nanti tidak salah paham. Jadi tidak ada yang dirugikan karena prinsipnya kita bermuamalah itu ya harusnya tidak ada yang merugi, tidak ada yang dirugikan. Oke, batasi waktunya, jangan sampai terlalu santai-santai akhirnya nggak bayar-bayar itu. Ada kisah nyata juga itu, gini. Tapi nanti boleh dicek ya, benar apa enggak. Ada seorang yang seneng ngutangin orang kaya ini. Ngutang. Daripada awalnya numpuk kan dipinjem ya dikasih, pinjem kasih. Dan kalau ngasihnya nggak nanggung-nanggung. Suatu ketika orang yang dermawan ini jatuh apa namanya usahanya itu jatuh atau dia mengalami kebangkrutan. Ketika bangkrut itu dia kan ingin apa modal lagi ya untuk memulai usaha lagi. Maka dia mendatangi orang-orang yang dihutangi itu. Mendatangi itu ditagih hutangnya, tolong dong utangmu bayar, tolong dong utangmu bayar. Nah, semua ditagih. Nah, ketika menagih itu dia tidak mendapatkan uang. Yang dia dapatkan adalah pangapunten, dereng, maaf, uangnya belum ada, gitu. Terus sampai akhirnya yang ngutangi tadi orang kaya ini yang jatuh bangkrut itu miskin ini berdoa kepada Allah, ya Allah, gitu. Saya itu mau mengambil hak uang yang beberapa waktu dipinjam itu, tapi kok kesannya malah seperti pengemis, gitu kan. Padahal uangnya sendiri ya, tapi harus sampai kayak ngemis-ngemis itu minta dikembalikan. Akhirnya dia udah lah, dia pinjam ke bank atau ke saudara itu saya lupa. Nah, kemudian dia bikin produksi berambang goreng.
berambang gorengnya, kemudian dikasih merek Afwan Akhi, gitu kan. Karena orang-orang yang ditagih utangnya itu selalu ngapunten sedulur, Afwan Akhi, belum ada Afwan Akhi, belum ada, diberi merek Afwan Akhi, dan alhamdulillah berkembang usahanya. Itu ya. Kalau utang gimana ya, ini tadi utang itu ditentukan waktunya. Jangan sampai wah dia udah kaya, jadi kayaknya nggak butuh, wis nyaure apa namanya, lunasinya besok-besok aja lah. Kayaknya orangnya nggak butuh. Dan kita kan nggak pernah tahu dapurnya orang. Kita nggak pernah tahu kondisi dalamnya. Dan kayak gitu tuh nggak, sudah satu temponya ya dikembalikan. Nah itu prinsip yang ke apa? Yang pertama untuk ayat ini ya, tentukan waktunya itu. Kemudian yang kedua adalah faktubuh, kalau berhutang itu ditulis sebagai pengingat itu. Nah, ini untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan lah itu ya. Bisa nggak? Ya bisa. Ini kira-kira wajib enggak, Pak? Enggak wajib, tapi sangat dianjurkan. Kalau misalkan ngutang, berhutang, tapi enggak dicatat, ya tetap boleh, tetap sah. Nah, cuman kenapa kok Allah menyuruh faktubuh? Karena manusia itu al-insan makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang wah lupa. Nah itu maka ditulis itu sebagai pengingat yang memberikan hutang dan yang berhutang, supaya menjadi patokan, oh punya hutang ini sekian. Nah itu penting. Jadi ditulis ya. Nah, kemudian ketika tidak mendapatkan penulis, ditulis besar ataupun kecil ya, kalau di sini tuh tulisannya besar ataupun kecil utangnya ditulis sebagai pengingat. Kalau ada yang disuruh mendiktekan ya mau mendiktekan. Tulis nominalnya sekian, kapan mengembalikannya, nah, itu perlu untuk ada dokumennya. Kalau itu jumlahnya besar, kalau jumlahnya kecil misalkan cuma utang sendok atau utang apa, ya termasuk. Nah kemudian kalau yang berhutang ini masih kurang akalnya atau dia lemah ya, atau masih dalam kondisi belum stabil kejiwaannya misalnya, maka ya harus ditemani walinya, harus ditemani dengan walinya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Wah, mentang-mentang dia nggak ada walinya, misalnya ditodong dan lain-lain. Kemudian mendatangkan dua saksi laki-laki, dua saksi. Nah, dua saksi laki-laki itu boleh diganti dengan 4 perempuan, atau satu laki-laki 2 perempuan, itu boleh. Nah, saksinya. Nah, ini wajib nggak, Pak? Nggak wajib. Jadi kalau memang piutangnya nggak ada saksinya, itu tetap sah, nggak haram, itu halal. Cuman alangkah lebih baik ketika ada saksinya, supaya nanti kalau misalkan kita nih ngutangi ini, kita memberi pinjaman gitu kan, berapa, 10 juta, dikembalikan kapan, 1 bulan lagi. Nah ketika besok ditagih, 1 bulan lagi ditagih kok ngeyel, merasa nggak berhutang, maka itu yang menjadi patokannya nanti adalah ada saksi ya, dua saksi itu memberikan semacam apa namanya, konfirmasi bahwa oh, kamu ya kemarin pinjam uang, berhutang itu. Jadi saksi untuk itu. Jadi kalau yang ditagih misalkan nggak ngaku, nah, adanya saksi itu untuk perkuat itu, supaya tidak dianggap bohong, nggak mengada-ngada.
Nah, sekarang bisa digantikan dengan materai sebenarnya kalau tidak ada saksi, materai itu cukup kuat. Jadi ketika nanti di pengadilan, kalau itu ada materainya, nah itu bisa digugat secara perdata. Nah, yang pertama dari untuk ayat ini adalah menentukan waktunya. Kemudian menuliskannya, mendatangkan saksi-saksi. Mendatangkan saksi. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, saya bacakan ya surat Al-Baqarah 283. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليم. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ayat ini memberikan kita semacam clue, semacam petunjuk bahwa kalau misalkan kita dalam perjalanan safar, kita berhutang, naik kereta, nantilah dompetnya ketinggalan misalnya. Waduh, ini kan mau minum, misalkan mau makan lapar, pinjem orang sebelahnya, pinjem dong 100 ya, dikasih gitu kan. Nah ini jaminan, ada jaminannya enggak? Jaminannya KTP misalnya. Yang sama yang memberikan pinjaman, nggak usah, kartunya simpan aja. Nggak usah pakai jaminan, saya percaya. Nah ketika yang memberikan pinjaman itu percaya, maka apa kita? Kita harus menunaikan amanah kita. Jangan mentang-mentang nggak kenal misalkan, udah selesai, udah nggak naik kereta lagi, kemudian kabur, tidak membayar utang, tidak membayar, ya, tidak menunaikan amanahnya. Wah, kalau aja juga nggak kenal rumahnya, nggak tahu di mana aja, udah nggak usah. Nggak seperti itu. Ya, maka karena sudah dipercaya, ya maka ya harus ditunaikan amanahnya, utangnya. Nah, kalau dia ingkar atau dia menyembunyikan itu, sesungguhnya ya itu kira-kira ya, bahwasanya kalau misalkan di safar perjalanan, maka kalau tidak ditulis ya ada jaminannya. Kalau yang memberikan pinjaman itu membebaskan, tidak ada jaminannya, maka kita harus bertakwa kepada Allah, menunaikan amanah tersebut. Kalau enggak, kata Allah, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Kalau dia tidak melakukan itu, maka kata Allah, hatinya kotor, dosa, hatinya busuk. Wah, ini apa namanya? Bahasa yang kemudian ya, dipercaya, ya udah dipercaya betul-betul, kok malah mengingkari janji. Maka ya itu hatinya kotor. Karena Allah Maha mengetahui. Allah bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kerja. Oke. Tema kita itu ya sudah kita bahas 4 ya, 4 ayat ya. Mulai dari yang pertama surat Jumu'ah ayat 9, An-Nisa 29 sampai 29, kemudian surat Al-Baqarah 282 dan Al-Baqarah 283. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Aduh.
Cek. Belum, Pak. Oke. Ya. Oke, kalau tapi sudah paham ya ini ya dengan ini ya. Insya Allah sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Ya, boleh silahkan. Ya Pak, tadi membahas utang itu kan kewajiban kita kan menagih. Nah kalau udah menagih terus dipermainkan, itu hukumnya gimana Pak? Diikhlaskan apa gimana Pak? Ya, gini, tadi kan sebenarnya menagih itu tidak menjadi suatu kewajiban ya, itu hanya untuk mengingatkan saja. Yang terpenting yang dikatakan ini adalah ada batas waktunya. Jika berhutang, akadnya bagaimana? Ini kapan dikembalikan kan gitu ya? Kan nggak boleh nanti setelah jatuh temponya terus kemudian diberikan tambahan-tambahan kan jadinya riba. Utangnya 100.000 satu bulan dikembalikan kan janjinya gitu mereka. Nah, kok lewat dari 1 bulan, oh nambah per harinya 10.000 misalkan. Hitung itu nanti riba ya jatuhnya kalau kayak gitu. Nah, tapi ini kan kalau hutang ini kan tidak seperti itu. Jadi ya 1.000 ya bayar 1.000 dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, kita mengingatkan kewajibannya. Kalau dilalainya dipermainkan dalam arti sebetulnya sudah punya tapi tidak apa namanya tidak mau membayar maka nanti itu kan akadnya hutang ya tetap kita harus berpatokan bahwa itu adalah hutang ya kapan nanti mau mau dikembalikannya kapan kira-kira nah, ya besok no. Kita tetap terus mengawal itu hutang kalau nanti memang kita punya punya kelebihan rezeki dalam arti ya sudahlah enggak seberapa gitu kita ikhlaskan itu akan menjadi pahala yang memberikan pinjaman. Nah sebaliknya ketika dia yang berhutang tadi tidak menunaikan amanahnya, padahal aslinya ada, itu kan aslinya ada, maka kata Allah itu kan fa innahu aslimun qalbuh. Jadi hatinya itu ya sudah kotor itu, ya akan menerima dosa. Dan hutang ini kan nanti diwariskan ya dalam arti ketika seseorang meninggal dan dia meninggalkan hutang maka nanti yang menanggung hutangnya kan ahli warisnya. Kalau tidak dibayar nanti kan itu akan menjadi pengganjal seseorang untuk masuk surga gitu kan. Misalkan ketika dia sudah surga dan nanti ketika kok sampai hari akhir hutangnya masih ada maka nanti yang dipakai untuk membayar misalkan oh dia meninggal punya hutang dan oleh ahli warisnya nggak dibayarkan hutangnya maka nanti besok yang dipakai untuk nyaur hutangnya itu adalah pahala-pahalanya kalau punya kalau tidak punya maka ya akan diberikan dosa-dosanya dosa yang mengutangi itu kan malah dilimpahkan ke yang berhutang tadi karena tidak membayar hutang gitu kan. Nah maka karena kasusnya itu adalah hutang maka ya tetap dipertahankan itu hutang tapi kalau tadi diikhlaskan maka tentu pahalanya lebih hanya besar kayak gitu ya Mas. Pak, makasih Pak. Soal mempermainkan itu kan nanti itu prasangka ya don ya itu kan nanti kalau donnya kita bagus positif positif tingginya kita ya gitu itu tidak mempermainkan oh barangkali memang belum punya tapi ketika donnya prasangka kita buruk kan oh ini mempermainkan nih udah tak tagih 2 kali 3 kali kok masih sama tidak punya uang wah ini mempermainkan kan itu kadang-kadang don kita maka sebaiknya apa ya kita berpikirnya positif itu berprasangkanya positif. Nah di antara kalau kata Buya Hamka kalau yang membuat kita lemah patah hati semangat itu kan salah satunya adalah prasangka. Nah, prasangka kita itu kadang-kadang negatif tuh. Nah, ketika prasangka negatif kan kemudian kita putus asa kita kemudian nyerah wis nyerah aku kan. Karena dari ditagih 2 kali tapi kalau kita was thinking ya oke lah mungkin aku ada lagunya yang itu apa jika tidak hari ini mungkin apa
minggu depan gitu. Kalau nggak minggu ini mungkin bulan depan. Nah, kita postingnya itu mungkin hari ini nggak punya, mungkin minggu depan lah. Gitu. Dan kalau nggak ditagih ya nggak apa-apa. Gitu. Mengingatkan tagih itu mengingatkan, karena itu menjadi ganjalan nanti. Kalau dia paham tentunya hutang itu harus dilunasi, maka ya dia harus melunasi. Maka hati-hati, hutang itu diperbolehkan. Tetapi bukan kemudian untuk disepelekan, tidak. Nah, tadi saya katakan bahwa itu efeknya adalah jangka panjang. Bukan kemudian ketika dia mati selesai, enggak. Itu masih terus itu kan diwariskan, dan nanti kalau nggak ditunaikan di dunia, nah, akan ditagih di akhirat. Yang mana kalau di akhirat itu sudah nggak bisa lagi pakai uang, ya. Nggak bisa pakai dolar, nggak bisa pakai rupiah, ya, pakainya dengan amal. Dia kalau punya amal, nggak punya amal kan malah tambah dosanya, tambah siksanya, adabnya. Oke, saya kira itu semoga bisa menjawab ya Mas Aan. Iya Pak, makasih. Mungkin ada yang lain? Cukup ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, ini tema yang sehari-hari kita, ya, tentang jual beli dan tentang hutang piutang. Dua-duanya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan ketika memang mengalami kebuntuan-kebuntuan. Tadi kayak jual beli itu kan bagian dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, menenteramkan, dan juga untuk bisa menjadi hero, untuk menolong, kata Ghazali itu perlu untuk berkegiatan ekonomi, berjual beli, berniaga. Maka ya kita harus melakukan hal itu ketika di dunia. Nah, kata Ghazali lagi, kalau kita ingin menjadi seseorang yang beruntung, orang itu dalam berkegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu dia fokusnya hanya kepada dunia saja. Pokoknya pengen sugih, pengen kaya, pengen naik jabatan, pengen punya kekuasaan. Jadi ekonominya itu ya orientasinya adalah dunia. Orang ini dia nanti celaka. Kemudian ada kelompok orang yang dia fokusnya adalah kepada akhirat saja, tidak mau berkegiatan ekonomi, ke masjid terus, duhanya 14 kali, 12 rakaat full, tapi ya tidak kerja, kesana kemari ya pakai tasbih, nah, dia menjadi pribadi nanti kelompok yang rugi, menganggap bahwa ya sudah cukup gitu kan, ya makannya dari mana, makanya ya dari dikasih orang itu. Kalau di desa mungkin ada tasyakuran, nah makanya dari situ dia. Jadi nggak berkegiatan ekonomi. Pokoknya ibadah terus. Jadi kalau kerja itu dianggap nggak ibadah. Belajar, kuliah itu dianggap nggak ibadah. Ke kelompok yang kedua ini. Nah, kelompok yang ketiga adalah seimbang. Tawasud antara dunia dan akhirat. Jadi ketika amalan-amalan dunia, di sekolah, ya kuliah, ya kerja, itu diniatkan sebagai bentuk ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah ma'dhah dan ghairu ma'dhah. Nah, ibadah yang ma'dhah, ibadah yang ditentukan tata caranya. Sedangkan yang tidak ditentukan itu ghairu ma'dhah. Nah, termasuk ketika kita malam hari ini kuliah, ya, thalabul ilmi, ke pengajian, kemudian bekerja, itu kan kalau kita niatkan ibadah, innamal a'malu binniyat, niatnya adalah ibadah, maka nanti akan masuk perkara-perkara yang ukhrawi juga, perkara-perkara yang akhirat juga. Nah, kata Ghazali, tentu kita ingin menjadi kelompok yang ketiga ini, kelompok yang beruntung. Kelompok-kelompok yang nanti beruntung. Karena setiap detik aktivitas kegiatannya itu ada nilai-nilai ibadah di situ. Ya, bukan hanya sekedar dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Begitu closing statement-nya, semoga bermanfaat untuk perkuliahan malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mas Mbak sekalian, rekan-rekan mahasiswa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intaha Allahu a'lam bishawab.
kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk teman-teman saya ingatkan jangan lupa untuk presensi ya. Tadi sudah di apa sama Mbak Dina dikirim di grup. Nah, presensi. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah. Kalau Allah memberikan kesempatan di pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.